Selamat pagi semua, pertemuan ini direkam. Oke, mari kita sembahyang dan doa akan dipimpin oleh Kenzo. Kenzo akan pimpin doa. Silakan. Mana Kenzo? Kenzo pimpin doa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menjaga kami dari pagi hingga malam hari ini. Dan sekarang kami akan belajar. Kami mohon terang Roh Kudus-Mu supaya kegiatan kami bisa menjadi pujian, pengabdian, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih Kenzo sudah pimpin doa. Nah, teman-teman, hari ini, minggu lalu kamu sudah melewatkan satu pokok bahasan. Minggu lalu kita sudah melewatkan satu pokok bahasan ya tentang aku warga Indonesia kan. Warga Indonesia, tentang kewarganegaraan Indonesia, hak kebanggaan, keanekaragaman, hak dan kewajiban sebagai bangsa Indonesia. Sekarang kita mau melihat bagaimana tempat kita dengan dunia. Bagaimana kita bersikap terhadap dunia. Harap bisa dengar. Bagaimana kita bersikap terhadap dunia dan bagaimana gereja bersikap terhadap dunia. Nah, itu judul bab ini. Ini satu bab tapi satu pokok bahasan. Jadi langsung ulangan habis ini. Itulah tentang aku warga dunia. Saya tidak akan suruh kamu menyalin. Jadi kamu tidak akan menyalin ya. Menyalin materi, kamu akan buat rangkuman materi sendiri dari pertemuan ini. Jadi nanti habis ini kamu tonton video rekaman ini baru buat catatan. Dan itu jadi satu tugas. Ada 3 tugas hari ini, nanti sebentar. Dan semua akan muncul di classroom, dikumpul di tempat masing-masing. Oke, baik. Kita kasih kecil dulu ini lagu supaya kamu tidak terlalu terpecah konsentrasi. Baik. Nah, teman-teman. Baik, kita akan melihat aku warga dunia. Harap kamu bisa nanti ambil catatannya sesudah ini ya. Supaya kita tidak habis waktu dia tulis, menulis. Nanti habis ini. Kamu harap setiap pelajaran agama sudah menyiapkan kitab suci. Dan kitab suci penting. Kitab suci ada di samping selalu kalau pelajaran agama. Oke, Wele Briliando nanti namamu di classroom ganti ya, namamu ganti Briliando. Karena itu Brenda, ini juga Brenda. Adikmu punya nama. Nanti diganti ada caranya. Kalau kamu 2 pakai akun yang sama, nanti pakai 2 nama ditaruh di situ. Kita kasih mute, kasih mati mic-mu ya, Briliando, supaya konsentrasi. Oke, baik. Nah, teman-teman semua, kamu pernah melihat bahwa Indonesia pernah dengar berita bahwa Indonesia terlibat dalam persoalan dunia? Coba, siapa? Nicholas. Bagaimana Indonesia terlibat di dunia, di persoalan dunia? Pernah tahu atau bingung mau jawab bagaimana? Nah, apa tadi?
Kuat-kuat. Oke, tidak tahu. Kamu pernah dengar bahwa Indonesia kirim tentara TNI untuk perang di Timur Tengah sana? Oh ya, di Palestina. Ya, sudah. Itu salah satu. Kamu pernah dengar bahwa Indonesia, apalagi ya, pokoknya Indonesia terlibat dalam persoalan dunia, pernah toh? Nah, kalau begitu, saudara-saudari, itu keterlibatan dengan dunia adalah satu bagian penting dari iman. Jadi itu tidak bolehlah disepelekan. Nah, hari ini kamu belajar supaya pertama-tama bisa menyebutkan contoh. Itu tujuan pelajaran hari ini. Contoh hubungan yang terjadi antar bangsa, ya, antara bangsa ini dan bangsa ini, Indonesia dengan ini, di dalam dunia, dalam berbagai segi kehidupan. Pertama, ekonomi. Ekonomi itu soal apa ya? Ekonomi itu soal keuangan, kesejahteraan, iya toh? Nah, itu satu contoh di bidang ekonomi. Bidang lain, bidang politik. Bidang politik itu bidang, jangan pikir politik negatif ya, meskipun yang terjadi akhirnya sudah penuh dengan korupsi dan lain-lain. Tapi politik itu sejatinya adalah struktur ketatanegaraan. Nah, itu soal tata negara, soal apa, itu semua negara-negara kerjasama. Nah, itu soal politik. Lain soal sosial. Soal sosial berarti soal hubungan antar masyarakat. Hubungan sosial. Sosial berasal dari bahasa Latin socius, berarti teman. Nah, sosial, nah itu tentang bagaimana kita dengan orang lain membangun kesejahteraan. Kan? Itu dia. Nah, lain hal bahwa itu tadi apa, ekonomi, politik, sosial, dan apa terakhir kebudayaan. Nah, di bidang kebudayaan. Ini aspek-aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan dunia. Nanti kamu akan catat itu di akhir ya. Kemudian yang kedua, kamu tadi tujuan pelajaran yang pertama. Kedua, kamu harus bisa menjelaskan contoh kepedulian terhadap sesama warga dunia yang terkena musibah. Kepedulian terhadap sesama warga dunia yang terkena musibah. Misalnya ada topan dan tornado di Amerika kali lalu ya. Ada bencana yang hebat yang terjadi di Cina. Kang, kamu sesudah virus corona yang ada di Wuhan beberapa waktu yang lalu ya, bulan lalu, ada banjir bandang besar di Wuhan, toh kamu tahu itu. Mesti bauni televisi sekarang kelas 6, so mesti buka itu wawasan ya. So itu tuh pelajaran-pelajaran mulai lebih luas ya. Kamu mesti mau dihantar, mau melihat, oh ini persoalan-persoalan yang lebih besar dari sekedar 1+1 sama dengan 2. Sekedar kali-kalian dan akar pangkat 2 itu. Sekarang kamu akan lebih melihat apa yang ada dialami oleh dunia dan kita bersikap bagaimana. Yang ketiga, kamu harus bisa menjelaskan arti dari globalisasi. Nah, yang keempat, kamu bisa menjelaskan bahwa dunia, umat manusia di seluruh dunia adalah umat Allah. Nah, bagaimana itu ada di kitab suci dan bagaimana gereja yang terakhir, bagaimana sikap gereja terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di dunia. Jadi sudah 5 tujuan pelajaran. Nanti lihat kamu mau ringkas bagaimana. Oke, baik teman-teman, kita mulai dengan mengambil, kamu sudah tahu toh, ambil dulu contoh. Tadi contoh, saya sudah mulai dengan contoh-contoh bagaimana kita Indonesia terlibat dengan persoalan dunia, kan? Bagaimana Indonesia ada di tengah-tengah duka cita dunia, itu ada. Bagaimana Indonesia partisipasi dengan masalah-masalah dunia.
Kamu lihat-lihat juga contoh di berita. Saya tidak mau nanti kalau ditanya nanti di soal, kamu kasih contoh yang sama. Indonesia kirim tentara pasukan perdamaian untuk perang di Suriah. Stop contoh-contoh itu. Ada banyak contoh, lihat di berita. Nanti untuk tugas kamu buka Google dan apa contoh berita apa. Lihat. Banyak berita bahwa Indonesia terlibat dengan dunia. Itu. Oke, baik. Nah, ada juga bantuan untuk kabut asap. Misalnya kebakaran, Kang. Kebakaran hutan di Kalimantan dulu. Indonesia terima bencana, terima bantuan bencana dari banyak negara. Indonesia memang banyak kali terjadi bencana di Indonesia dan justru negara lain yang ambil bagian untuk prihatin kepada kita. Nah, itu juga contoh hidup bermasyarakat dunia dalam arti dunia. Untuk itu ada globalisasi, Kang. Globalisasi. Tahu arti globalisasi? Saudara-saudara, kamu tahu arti globalisasi? Coba Nathaniel, kamu tahu arti globalisasi? Pasang mic Nathaniel. Arti globalisasi itu apa yang kamu tahu? Kalau tidak tahu, tidak tahu. Baru dengar bilang. Kalau suruh pernah tahu, ya tentang ini ya, begitu. arti globalisasi. Saya lupa saya. Oh, lupa. Siapa yang masih ingat? Nah, Gabriel misalnya, langsung matikan mic ya, Nathaniel. Gabriel, JR. Sesuatu yang terjadi lalu mendunia, Sir. Oh, yang jawab Gabriel. Padahal saya tanya Gabriel. Betul, Gabriel, bahwa sesuatu yang terjadi mendunia. Kamu lihat ini, lihat ini, lihat papan tulis. Lihat papan tulis. Semoga bisa terbuka. Globalisasi. Mantap, Pidol papan tulis. Ya, baik. Dapat lihat papan tulis. Globalisasi berasal dari kata ini. Jangan hapus apa? Globe. Iya toh. Globe artinya apa? Dunia. Maka globalisasi selalu berarti sesuatu yang mendunia. Globalisasi sesuatu yang mendunia. Ini nanti dicatat berikut ya. Karena berasal dari kata ini, globe. Globe. Oke. Kata itu, globe, mendunia. Nanti, globe kan so tahu globe itu? Tahu globe itu bola Tahu, Sir. yang ada di meja itu. Toh pernah lihat toh ada di kelas? Pernah lihat? Pernah. Iya, globe artinya mendunia. Jadi bola dunia. Nah, berarti sesuatu yang mengalami globalisasi berarti apa yang terjadi di sini mendunia seperti Gabriel Lonto. No, mendunia dalam arti apa? Perkembangan dunia yang lebih besar. Iya toh? Nah, kamu bisa lihat contoh pengaruh globalisasi. Globalisasi internet. Internet. Kita rekam sekarang kita belajar ini. Satu waktu saya upload di YouTube. Toh? Satu waktu kita upload di YouTube, ini rekaman bisa diputar di seluruh dunia. Toh? Nah, apa yang kita buat di dunia, di belahan dunia sini, di Manado, itu bisa jadi di seluruh dunia. Karena ada pengaruh globalisasi. Tambahan kata isasi itu selalu bermakna menjadi. Isasi berarti menjadi.
global dunia. Globalisasi berarti menjadi ke seluruh dunia. Nah, begitu. Itu globalisasi. Itu kamu mesti mengerti mesti akrab dengan kata-kata yang lebih tinggi. Bukan hanya sekedar ini Ibu Budi. Itu kelas 1 SD, Kang. Sekarang kamu sudah kelas 6. Kelas 6 adalah antara untuk melihat persoalan lebih besar. Kamu akan masuk SMP, pelajaran-pelajaran akan lebih sulit dan sekarang sudah mulai diperkenalkan. Jadi buka itu pikiran, jangan jadi lagi tertutup. Apa yang ditanya, cari di internet, cari, selalu cari. Nah, oke, itu tentang globalisasi, itu tentang sikap-sikap, ya, bagaimana Indonesia berperan. Itu kamu mesti tahu. Ini soal sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Nanti kamu akan diminta beri contoh, berikan contoh kerjasama, contoh keterlibatan di bidang ekonomi. Contohnya mesti konkret dan ada di berita. Contoh ekonomi, bagaimana aku bantu di bidang ekonomi. Coba contoh, cari di internet apa berita ya. Jangan sama semua. Lalu habis itu politik. Di bidang politik ada kerjasama ini. Oh, antara Cina dengan Indonesia ada kerjasama apa di situ? Oh, mesti lihat. Sosial, sosial. Di bidang kemanusiaan juga. Lalu kebudayaan. Nah, di bidang kebudayaan, misalnya apa? Oh, susah Ini susah. Susahnya enggak susah sebenarnya. Cuma kompleks, tahu kompleks. Enggak biasa Enggak biasa. Jadi kamu cari, kamu harus menemukan bagaimana contoh-contoh kehidupan di bidang-bidang itu. Ekonomi, politik, sosial, budaya. Nah, itu cari. Sekarang lihat bagaimana tanggapan gereja. Sebelum lihat tanggapan gereja, mari ambil kitab suci. Buka Mazmur. Mazmur 47. Mazmur 47. Mazmur 47 ayat 2 dan 3 itu akan dibaca oleh Jonathan Tunas. Mazmur 47 ayat 2 dan 3. Segera ya. Jonathan segera nyalakan mic dan baca. 47 Ayat berapa? Baca bagus, baca kuat. Yang 2 lain sampai 2 sampai 3. Hai segala bangsa bertepuk tanganlah. Elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat. Raja yang besar atas seluruh bumi. Ya, luar biasa ya. Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, raja besar atas seluruh bumi. Lihat, raja besar atas seluruh bumi. Itu Mazmur mengatakan, oh ternyata Tuhan adalah raja seluruh bumi. Maka seluruh umat manusia harus saling menghormati, saling menghargai. Seluruh umat manusia ada di bawah Tuhan Allah, Raja Semesta Alam. Rafino, Mazmur 47 ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8. Menyalakan itu mic. Tindis itu mic. Nah, oke. Nyalakan, baca ayat 7, 8. Dia nak dapat dengar ya. Lebih baik kau cabut itu headset. Nyanda dapat dengar. 47 cabut tuh headset. Nah, begitu bagus. Oke, silakan baca. Nyanyian ratapan Daud yang Hey, dinyanyi masih Mazmur yang sama ayat 7. Bukan itu. Mazmur 47. Mazmur 47 ayat 7. Aduh, Untuk kitab.
Kenso, lanjutkan. Mazmur 47 ayat 7-8. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah adalah Raja seluruh bumi. Jadi kamu mesti tahu kalau mau ditanya, ya mengapa seluruh dunia itu harus merupakan umat Allah? Mengapa seluruh dunia umat Allah? Ya karena Allah adalah Raja seluruh bumi, jadi harus hormat kepadanya dan kita di dunia harus saling dukung-mendukung, itu dia. 9 dan 10, Aditya Luturdas. 9 dan 10, ayat 9 dan 10, ayat lanjutannya. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas taktanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Nah, stop. Coba lihat. Sudah stop dulu. Nah, coba lihat. Itu lagi lebih jelas ya. Allah memerintah sebagai Raja seluruh bumi. Nah, luar biasa bahwa kitab suci sudah mengatakan Allah memerintah sebagai Raja seluruh bumi. Maka yang penting adalah karena Allah adalah Raja seluruh bumi, kita sebagai warga umat Allah adalah juga warga dunia. Itu penting. Kenapa Aditya tertawa-tertawa? Nah, itu Allah adalah Raja seluruh bumi. Sekarang bagaimana kita sebagai umat Allah, umat warga dunia, kamu bagaimana bersikap? Nah, lihatlah bahwa gereja, tahu gereja toh, gereja Katolik selalu menetapkan ajaran-ajaran. Gereja mengajarkan ajaran-ajaran yang pokok, ajaran-ajaran yang penting untuk umatnya, untuk umat Allah, untuk umatnya supaya bagaimana bersikap terhadap dunia. Dulu, ini penting, ini informasi penting yang ada di tugas kedua sebentar. Dulu tahun 1962 sampai 1965 ada Konsili Vatikan kedua. Apa itu konsili? Kita sudah pernah terangkan mungkin di kelas kamu. Konsili adalah satu rapat uskup-uskup, dewan uskup-uskup seluruh dunia, uskup-uskup seluruh dunia yang dipimpin oleh Paus. Rapat itu akan menghasilkan ajaran-ajaran penting. Konsili yang paling terakhir, konsili itu sudah banyak ya. Saya hafal konsili dari pertama dulu di Yerusalem, ada di kitab suci ya. Ada di Kisah Para Rasul, itu konsili yang pertama. Rasul-rasul berkumpul dan rapat. Tentang apa? Tentang sunat. Bagaimana dong mau memutuskan hal yang penting ini soal sunat? Apakah umat Kristen wajib disunat atau tidak? Itu ada di Kisah Para Rasul. Nah, akhirnya keputusannya tidak. Nah, jadi sampai sekarang kita tidak perlu lagi disunat. Karena apa? Karena keputusan itu, keputusan para uskup-uskup atau rasul-rasul dulu di Yerusalem. Itu konsili yang pertama. Yerusalem, Nikea pertama. Nikea itu di Timur Tengah ya. Nikea, Konstantinopel yang pertama, Efesus, Kalsedon, apalagi ya, Konstantinopel yang kedua, Konstantinopel yang ketiga, Lateran 1, Lateran 2, aduh panjang sekali sampai di Vatikan. Konsili Vatikan kedua yang terakhir, yang menghasilkan dokumen paling banyak, ini. Dokumen Konsili Vatikan kedua. Dokumen terbanyak ini. Dokumen yang paling pokok di sini. Ini. Dokumen Konsili Vatikan kedua. Nah, baik. Mari kita lihat dokumen Konsili Vatikan kedua. Konsili Vatikan kedua tentang pastoral dunia. Nah, siapa mau baca ini? Dokumen Konsili Vatikan kedua tentang pastoral dunia. Ini komang Raffino. Coba Raffino engkau membaca. Yang kuning.
kegembiraan dan harapan. Duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan. Duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Tiada sesuatu pun yang sungguh manusiawi yang tak bergema di hati mereka. Sebab persekutuan mereka terdiri dari orang-orang yang dipersatukan dalam Kristus, dibimbing oleh Roh Kudus dalam persiarahan mereka menuju ke kerajaan Bapa dan telah menerima warta keselamatan untuk disampaikan kepada semua orang. Maka persekutuan mereka itu mengalami dirinya sungguh erat berhubungan dengan umat manusia serta sejarahnya. Nah, bagus. Dokumen ini dia punya judul adalah Kegembiraan dan Harapan. Iyo, ini dokumen berjudul Kegembiraan dan Harapan. Setiap judul dokumen gereja selalu diambil dari kata-kata yang pertama. Jadi dalam bahasa Latin dokumen ini bernama Gaudium et Spes. Gaudium kegembiraan dan et spes dan harapan. Jadi Gaudium et Spes. Nah, Gaudium et Spes itu tulisannya kalau kamu sudah tahu ya. Gaudium et Spes tulisannya bagaimana? Bagaimana menulis Gaudium et Spes? Semesti tahu cara menulis Gaudium et Spes. Nah, Gaudium et Spes bagaimana? Gaudium et Spes. Yang tadi dibaca oleh Raffino adalah nomor 1 atau artikel ya, selalu dibilang artikel nomor artikel 1. Itu Gaudium et Spes bilang kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman ini adalah kegembiraan dan harapan, dan duka dan kecemasan juga gereja punya. Jadi itu gereja harus tetap dengan dunia. Gereja harus tetap bersekutu dengan dunia, karena kalau dunia bergembira, gereja bergembira. Dunia berduka, gereja juga berduka. Itu adalah sikap gereja yang penting. Ini dokumen Konsili Vatikan kedua. Aduh, seluruh hidup sosial ini dibahas tahun 1962 sampai 1965. Ini dokumennya, hasilnya ini. Rapat para uskup dunia. Berkumpul semua uskup-uskup di seluruh dunia, di Roma, di Vatikan. Dan itu terjadi ya. Nah, kamu sudah tahu bahwa yang penting di situ adalah gereja punya sikap. Bahwa gereja ajarkan kepada kita, kita harus sehati, seperasaan dengan dunia. Kalau dunia gembira, baik kita bergembira. Dunia berkembang, kita berkembang. Dunia berduka, kita berduka dan mendoakan dunia. Supaya apa? Dunia ini jadi milik Tuhan. Karena Tuhan adalah Raja seluruh bumi. Itu inti dari kita punya pelajaran hari ini. Nah baik, saudara-saudari, teman-temanku terkasih, kamu akan ada PR. PR-nya adalah, ada 3 PR. 3 PR. PR yang pertama adalah tugas pertama. Tugas yang pertama sudah ada di classroom. Tugas pertama itu adalah membuat rangkuman catatan. Saya tidak memberikan materi seperti yang lalu-lalu. Buatkan materi, ini kamu tinggal tulis dan salin di buku ya. Seperti anak-anak ya dari kelas 1 sampai kelas 5. So ada materi kan, kamu tinggal salin, tulis bagus-bagus. Sekarang tidak. Sekarang kamu rangkum sendiri apa ini pelajaran hari ini. Maka tunggulah sampai video yang ada ini di-upload ke classroom. Video ini akan dibuat bagus, akan dikirim ke classroom.
sebagai materi. Nanti lihat ada materi di situ ya. Sesudah kamu isi absen. Absen itu selalu harus diisi hari ini. Batas hari ini. Maka yang ikut pertemuan hari ini pun yang tidak ikut nanti lihat video, kamu harus isi absen. Buka itu absen centang ya, seperti biasa ya. Lalu nama-nama kalian gantilah dengan namamu sendiri, jangan nama adikmu atau nama orang tua ya, itu nanti membingungkan. Yang masih nama orang lain itu adalah Rafinos salah satu ya, yang lain juga kalau nggak salah. Aditya ganti namamu L Luturdas huruf besar ya. Di classroom bukan di sini. Di sini kamu ganti tidak apa. Tapi di classroom ganti huruf besar ya. Anton juga ya. Antonius Tikoalu. A dengan T huruf besar ya nanti. Oke, itu sudah tentang classroom. Nah, itu tugas yang pertama, kamu akan buat rangkuman materi. Tugas yang kedua adalah kamu akan menambah ilmu pengetahuan tentang apa itu Konsili Vatikan kedua. Konsili Vatikan kedua adalah apa? Tunggu, kembali ke tugas yang pertama. Tugas yang pertama, rangkuman materi, minimal 1 halaman buku. Kamu menulis di buku, betul? Minimal paling kurang 1 halaman. Ya, 1 halaman buku itu full dengan kamu punya tugas. Tugas yang pertama, catatan ringkasan. 1 halaman buku. Tugas kedua, Konsili Vatikan kedua. Apa itu Konsili Vatikan kedua? Kalian boleh buka di Wikipedia sebenarnya, kan? Cari di Google. Konsili Vatikan kedua. Ya, itu mulailah dengan, nanti di classroom ada petunjuk-petunjuk. Mulai dengan ini. Apa itu konsili? Konsili adalah, jadi judul Kang, tugas kedua. Konsili Vatikan kedua. Mulai, konsili adalah pertemuan. Cari pengertian konsili adalah apa? Dibuat dalam satu cerita ya. Di classroom memang ada pertanyaan-pertanyaan. Apa itu konsili? Konsili Vatikan kedua dimulai oleh siapa? Nah itu. Tapi kamu jangan buat dalam pertanyaan-jawaban. Pertanyaan-jawaban. Buat dalam cerita. Buat dalam cerita. Konsili Vatikan kedua menghasilkan apa? Ya itu harus ada banyak ya, ada berapa dokumen. Aduh, ini jadi satu tebal ini. Tapi kamu cuma tulis judul-judulnya saja. Cari di Wikipedia ada. Jadi apa itu Konsili Vatikan kedua? Nah ya, tugas itu pertanyaan nanti lihat di classroom bagaimana tuntunannya. Tuntunan untuk tugas itu. Tugas yang kedua ini. Tulislah tugas yang kedua ini paling kurang berapa halaman bukumu? 2 halaman bukumu. Paling kurang. Jadi 3 halaman ya. Tugas yang pertama ringkasan paling kurang 1 halaman. Tugas yang kedua adalah apa itu Konsili Vatikan kedua? Paling kurang 2 halaman. 2 halaman buku. Tulis, cari di Wikipedia itu ada di Google ya. Apa itu Konsili Vatikan kedua? Kamu cari di situ. Dan tulis di buku catatan. Paling kurang 2 halaman buku. Tugas yang ketiga. Tugas ketiga adalah menjawab ulangan harian. Tugas ketiga adalah ulangan harian kedua. 5 nomor soal. 5 nomor soal. Tulis soal dan jawaban. Panjang Kang tugasnya. Pas Anam hebat. Kamu saya harap membuat tugas ini dengan hebat. Ya selamat ya karena lebih hebat, sudah lebih kelas tinggi, sudah harus lebih putar-putar otak dalam menjawab. Dalam menjawab tugas yang ketiga, ulangan harian kedua, saya tidak mau kamu cuma jawab pendek-pendek. 1 soal, itu cuma 5 soal. 1 soal, kamu tulis soalnya, baru jawablah itu dalam paling kurang 1 paragraf. Toh, kamu tahu sejak kelas 5, kelas 4 saya tuntut kamu harus pakai pikiran sendiri lebih banyak. Taruh dulu tuh jawaban sebenarnya, lalu contoh apa, nah, itu kamu. Tugas-tugas itu akan muncul di classroom sesudah video ini keluar. Jadi kamu tunggu dulu video ini keluar,
baru tugas itu muncul. 3 tugas ini dikumpul paling lambat hari Jumat tanggal 7. Hari Jumat tanggal 7 itulah jam 12 malam. Sebelum jam 12 malam tugas-tugas itu sudah masuk. Ya, kamu sudah tahu kalau kumpul di classroom, kau kirim sesudah itu masih boleh, masih bisa. Misalnya kamu sakit, tapi akan ada tulis di situ terlambat. Jadi kamu sudah mesti tahu. Oke, begitu ya. Tentang ya, Ken sosok garo-garo kepala karena aduh banyak tugas. Ya begitu, kelas 6 yang ada ujian nasional. Jadi belajar mandiri. Kalau ada ujian nasional pun sama saja. Yang lalu juga lebih sulit mereka. Lalu lebih sulit mereka karena kita baku dapat di kelas, kita pakai keterangan lebih mendalam toh. Jadi lebih penting. Oke, anak-anak, kita sudah mau habis waktu. Kita tanda salib dulu sebelum habis. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagus semua. Selamat belajar. Tunggu